kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati. Selamat datang jemaat terkasih. Shalom. Terusus pada ibadah minggu pagi hari ini, kita kedatangan tamu dari Poksil, yang mana sudah 2 kali berturut-turut diwartakan bahwa panitia Natal dari Poksil akan beribadah dan mereka akan mengadakan bazar untuk penggalangan dana untuk Natal. Jadi mohon partisipasi daripada semua jemaat untuk nanti langsung lihat di parkiran ada stand dari jemaat Poksil di situ. Itu aja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita serahkan hati, jiwa, pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Shalom saudara-saudara terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini tepat tanggal 30 November 2025, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah hari Minggu keempat sebelum Natal yang menandai awal masa penantian selama 4 minggu dalam tradisi Kristen untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Masa ini dirayakan sebagai periode persiapan, harapan dan sukacita menjelang Natal, serta untuk merenungkan kedatangan Yesus di masa lalu dan antisipasi kedatangannya di masa depan. Mari kita bangkit untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita sambil kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat Kusongsong Bagaimana. Supaya
Dengan menyalanya satu lilin, gereja memasuki Minggu Advent yang pertama. Marilah di dalam masa penantian ini kita mendasarkan ibadah kita di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita jauh masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita ini. Kita tunduk dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah yang begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami berterima kasih ya Bapa buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan mengumpulkan kami jemaat baik yang ada dari sel maupun dari POKPM ini, memiliki kerinduan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Minggu Advent pertama ini ya Tuhan Yesus, kami mau menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan selidiki hati kami, biarlah hati kami terus berharap akan kedatangan-Mu, khususnya bagi pribadi kami masing-masing. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, memampukan kami untuk memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati seluruh para pelayan yang untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan di sepanjang minggu ini. Kami mohon ampun ya Bapa, agar kami layak untuk masuk ke dalam altar-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, kita akan membuka nats pembimbing kita untuk ibadah Minggu Advent pertama ini yang terambil dari Mazmur 122.
122, sudah ketemu Bapak Ibu? Mazmur 122 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik kerajaan Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam perimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian dan pemimpin kita untuk ibadah minggu hari ini. Untuk itu saudara terkasih, karena kita masuk ke dalam minggu akan yang pertama, yaitu minggu penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, sudah sepatutnya kita bersyukur untuk menyambut kedatangannya. Saudara terkasih, kami undang teman kita berdiri, kita akan menaikkan pujian sukacita kita secara medley, yaitu segala puji syukur dan mari kita sambut Sang Raja. Karena ini ucapan syukur, jadi kita mari mengekspresikan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan.
Sebelum kita masuk jauh lebih lagi dalam ibadah kita, coba kasih salam. Salam damai kanan kiri, muka belakang saudara terkasih. Agar damai Kristus ada dalam hati kita. Saat kita memberikan salam damai, ada senyum ya kan? Senyum yang tulus. Itu tanda kita bersuka cita Bapak Ibu. Jadi segala beban, segala masalah kita tinggalkan. Saatnya kita datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Sang Maha Kasih. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Kita akan bersama-sama membacanya tanpa saling mendahulukan. Dengan suara yang lantang kita baca hukum kasih 1, 2, 3. Sungguh indah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Tapi kita tidak boleh bohong di hadapan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Seringkali mengasihi yang tidak dapat dan tidak mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, bersama suami, anak, istri, bahkan orang-orang tempat bekerja, bahkan lingkungan dan tempat kita beribadah sekalipun. Untuk itu, kita patut datang di hadirat Tuhan untuk menyesali setiap dosa apa yang telah kita lakukan. Karena di hadapan Dia tidak ada satupun yang tersembunyi, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa menyembunyikan setiap dosa yang kita lakukan, tapi bagi Tuhan tidak. Untuk itu, mari kita selalu dengar akan suara Tuhan. Karena seringkali saat kita mendengar suara Tuhan, kita sering lalai, seringkali lari dari setiap panggilan Tuhan. Mari kita tunduk di hadapannya. Kita menaikkan pujian kita, suaramu ku dengar. Suara
dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan ayatnya yang keempat. Kau buat meresap karyamu dalamku, kuasa dosaku lenyap, diganti rahmatmu. Tapi menjadi pedoman bagi kita untuk kita boleh melakukan setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan membaca berita anugerah yang terambil dari Yesaya 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Yesaya 2 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian berita anugerah. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian berita anugerah, dan kita akan melanjutkannya dengan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 13 ayatnya yang ke-11 dan 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian petunjuk hidup baru. Kita akan menyambung kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ulan dari Popsil
di mana temanya memilih untuk berbeda, terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Kita sambut firman Tuhan sambil kita naikkan pujian tetap setia. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, karena Engkau ada yang setia bagi kami. Biarlah sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Sang Juru Selamat. Terlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau
kami semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semakin hari kami semakin dibentuk, semakin hari kami semakin diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu di momen yang sangat berbeda. Perkenalkan, nama saya Septiana Wulansari, saya biasa dipanggil Wulan. Saya pelayanan di gereja Boxway Indo Lampung. Saya asal dari Wayabung, daerah Kataraharja. Mungkin kalau ada yang sudah pernah bertemu dengan saya, mungkin ada yang sudah lupa ataupun masih ada yang kenal. Saya puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan. Itu dapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kitab Roma pasal yang kedua ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah memilih untuk berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpikir bahwasanya ketika kita memiliki anak, mereka akan memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana dengan anak yang kembar? Juga mereka memiliki karakter yang berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi hidup di dunia ini. Ketika saya memberikan tema memilih untuk berbeda, karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Hidup ini akan terasa sama ketika dimulai dari karakter, kebiasaan, bahkan gaya hidup. Suasana di akhir bulan November ini menuntut pribadi kita untuk menjadi seseorang
dalam gereja. Jadi yang saya artikan bekerja di dalam gereja adalah ketika kita mau hidup melayani Tuhan. Jadi mari kita mau melakukan hal sekecil apapun dengan setia, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Seperti yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Bagi orang dunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, uang adalah segalanya. Jadi itu yang terkadang membuat kita serupa dengan dunia ketika kita tidak bisa mengelola uang dengan baik. Bagi orang dunia, dia akan selalu mengandalkan kekayaan. Bagi orang dunia, selalu mengandalkan ketenaran. Sesungguhnya Tuhan adalah segala-galanya. Kita boleh tinggi, tapi tidak tinggi hati. Mari kita memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga jangan mengikuti arus dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita sebagai orang Kristen, untuk itu kita sebagai orang percaya, kita ini sedang dipanggil secara aktif untuk bisa menolak pola pikir dan nilai-nilai duniawi, sehingga kita dapat membedakan serta melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menjadi seseorang yang sangat berbeda di muka bumi ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Jangan pernah kita menerapkan perspektif dan perilaku duniawi yang bertentangan dengan kekristenan, karena menjadi serupa dengan dunia berarti tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena nilai dan prinsip dunia mengacu kepada pola pikir atau rasio. Itulah yang menimbulkan adanya perbedaan di antara kita dengan adanya standar dan nilai kerajaan Allah. Jadi mari kita berubah, karena setiap hari kita diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya ketika kita setiap hari membaca Alkitab, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, artinya hidup kita ini siap diperbaharui. Karena di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua ini sering disebut sebagai ayat yang merupakan pedoman etika. Etika yang penting bagi orang Kristen untuk tidak meniru cara hidup duniawi. Jadi orang Kristen itu harus memiliki nilai yang berbeda. Kita harus memiliki nilai kerajaan Allah, harus menjadi teladan yang jelas. Karena dunia hari-hari ini hanya melihat siapa yang kaya, siapa yang kuat, siapa yang hebat. Jadi tidak heran ketika melihat orang yang suka berkata-kata kasar, suka menjatuhkan, suka mempermalukan. Jadi ketika di antara kita yang masih memiliki perihal seperti ini, mari kita berkomitmen untuk bisa memilih menjadi sosok yang berbeda. Bagaimana kita mau menjadi saksi Kristus? Bagaimana hidup kita mau menjadi terang? Kalau saja kita masih mengandalkan kekayaan, kita masih mengandalkan jabatan, kita masih mengandalkan uang,
Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kaitkan tema pada pagi hari ini, memilih untuk berbeda dengan Minggu Advent. Yang pertama yaitu menandai adanya awal masa penantian kedatangan Kristus Yesus di muka bumi ini. Secara utama lebih kepada penekanan pada persiapan secara rohani, secara pertobatan, dan memiliki pembaharuan hidup sebagai respon terhadap kedatangannya, terlebih kepada kelahiran Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memilih untuk menjadi pribadi yang berbeda itu adalah keputusan yang sangat sulit. Akan ada banyak kekalahan, akan ada banyak penghinaan, akan ada banyak perihal yang tidak pernah terduga di dalam kehidupan kita. Karena seperti ini, ketika kita bisa menjadi seseorang yang berbeda di muka bumi ini, ada kalanya kita akan menduduki posisi yang di bawah. Tetapi ada kalanya kita akan menduduki posisi di atas. Saya mau memberikan satu contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin sudah mendengar bencana alam yang terjadi di berbagai macam tempat, terlebih di daerah Sibolga. Saya menemukan satu komentar yang berasal dari netizen yang saya menganggap itu adalah sesuatu yang tidak berkenan. Jadi saya mau kaitkan dengan tema pada pagi hari ini, memilih untuk berbeda. Ketika saya mulai membuka YouTube, membuka TikTok, membuka Instagram, bahkan membuka Facebook, saya menemukan ada satu komentar ketika di dalam sebuah informasi yang sangat mencekam. Dia berkata bahwasanya akhirnya Tuhan menjawab doa saya, lenyapkan saja daerah Sibolga. Kalau seandainya itu terjadi di dalam pribadi kita, apakah kita dapat dikatakan menjadi seseorang yang berbeda? Kita sudah menerima penebusan dari Kristus Yesus, kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya di Minggu Advent yang pertama, dengan adanya penantian, dengan adanya pengharapan, dengan adanya persiapan rohani. Tetapi ketika kita melihat ada sebuah komentar yang seperti demikian, apa yang kita pikirkan? Jadi saya mengajak kita semua pada pagi hari ini, jadilah sosok yang berbeda melalui sebuah perkataan. Jadi semuanya yang dilakukan untuk bisa menjadi seseorang yang berbeda, maka upahnya adalah kehidupan yang diberkati. Sebab di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-29, di situ dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk bisa membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, namanya manusia masih memiliki daging dan kulit yang masih menempel. Jangan sampai hidup kita ini sama seperti netizen yang saya ceritakan tadi. Tetapi biarlah waktu yang rawan, momen memasuki bulan Natal, karena adanya miskomunikasi akhirnya menimbulkan sebuah perbedaan. Karena saya mau katakan bahwasanya ketika kita sudah mulai mempersiapkan Natal, kita mulai latihan
kita mulai ada miskomunikasi, akhirnya timbul perkataan yang menyakitkan. Padahal kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin dari setiap batin niat kita. Jadi saya mau sampaikan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menjadi orang Kristen yang berbeda. Dimulai dari sebuah perkataan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang saya mau bagikan kepada kita semua, apakah kita mau mengubah pola pikir yang kemarin beberapa bulan yang lalu, atau memilih untuk menjadi pribadi yang berbeda daripada sebelumnya? Jadi mari kita wujudkan sebuah kesetiaan kepada Allah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita, dengan terus mengasihi, dengan terus melayani Allah dan sesama, menjadi saksi Kristus melalui kata, melalui tindakan, serta menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang yang ada di sekeliling kita. Kita berbeda dengan dunia, sebab kita memiliki iman dan kepercayaan hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Kita telah diselamatkan olehnya. Oleh sebab itu, baiklah hidup ini kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, melainkan terus berjuang untuk bisa menjaga kesetiaan, ketaatan, kejujuran, terlebih kerendahan hati, dan hormat hanya kepada Allah. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Kita memperjuangkan satu hal yang bisa membuat kita berbeda daripada yang lain. Jangan karena sebuah perkataan membuat kita berbeda, membuat kita jatuh dalam dosa. Terkadang saya berpikir bahwasanya diam itu melelahkan, tapi rupanya diam itu adalah emas. Karena ketika kita bisa menahan rasa kekecewaan, akan ada upah yang bisa kita terima. Amin. Amin. Jadi mari bersama-sama saya dan saudara bisa belajar memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Kita bisa memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita dengan melalui adanya tema pada pagi hari ini, memilih untuk berbeda, supaya kita bisa mencerminkan kekristenan kita. Kita bisa mencerminkan apa yang harus kita perlihatkan. Dan segala sesuatunya ketika kita menyatakan bahwa kita tidak bisa, maka Tuhan yang akan memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami tidak mampu mengambil keputusan untuk memilih menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia ini, kami memohon hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat, perkataan kami ini boleh memberkati. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami selama ini Bapa, sehingga ketika kami memasuki minggu Advent yang pertama, kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami boleh memiliki pembaharuan budi yang baik. Kami boleh menjadi sosok yang berbeda. Kami boleh mempersiapkan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan dengan penuh hati sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, ketika Engkau mengizinkan kami untuk boleh bertemu pada pagi hari ini, Engkau memiliki rencana yang terbaik bagi jemaat-Mu di tempat ini, bahkan terlebih bagi hamba-Mu. Mari Tuhan, ketika kami terus merenungkan firman-Mu, kami akan terus diperbaharui, kami akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi, dan kami boleh meninggalkan setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami percaya kami harus mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan momen Natal di tahun 2025 ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa.
Terpujilah Engkau Tuhan, dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Pemimpin yang puji. Nah, untuk itu kami persilakan jemaat Popsil untuk persembahan pujian kesaksian. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kesempatan Bapak Ibu untuk bertemu kembali. Mungkin sudah setahun ya pemuda-pemudi Popsil tidak datang ke gereja ini. Ada satu kerinduan Bapak Ibu dari pemuda-pemudi. Ini merupakan suatu program kita sekaligus menunjang untuk Natal Popsil. Kami datang dengan segala kerendahan hati dari jemaat Popsil, dari pemuda-pemudi untuk beribadah di tempat ini sekaligus untuk melakukan aksi bazar. Kami berterima kasih kepada majelis beserta hamba Tuhan yang sudah memberikan kami waktu dan ruang untuk beribadah di tempat ini. Biarlah dengan kehadiran kami boleh membawa damai dan sukacita bagi jemaat yang ada, dan kami tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan lupa datangi Natal kita Popsil di tanggal 13 hari Sabtu, tanggal 13 Desember hari Sabtu jam 5 sore. Kami akan mengadakan Natal, kami rindu Bapak Ibu boleh datang, kita sama-sama untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan izinkan kami dari pemuda-pemudi untuk mempersembahkan satu buah pujian dengan judul Anugerah-Mu.
bagi kamu nyata dalam hidupku. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa untuk padamu. Melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Ya, hanya anugerah semata. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita terima dalam kehidupan kita itu semua hanya anugerah Tuhan saja. Terima kasih buat persembahan pujian yang sungguh indah dari pemuda-pemudi Foksil. Tiba saatnya kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Kita angkat pujian kita, memilih untuk setia. Ada saatnya apa yang kita alami tak seperti apa yang kita ingini, tapi kita harus tetap percaya dan tetapkan di hati bahwa Tuhan, Sang Juru Selamat kita, adalah setia bersama-sama dengan kita.
Bersama umat percaya sepanjang abad, mari kita memperbarui pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman resmi yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dalam Tuhan kita, yang akan Kudus lahir dari Maria, yang menyatakan bahwa pemerintahan Kristus disalurkan mati dan diturunkan turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga dikeluarkan dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dalam hidup. Amin. Bersilakan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami setiap apapun yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami di waktu yang sudah kami lalui Tuhan. Ampuni kami Tuhan dengan dosa dan pelanggaran kami di dalam mengatasi hari-hari kami, kehidupan kami melalui perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Ampuni dan Roh yang Kudus menolong kami agar kami senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan kami umat-Mu di tempat ini menaikkan salawat kami Tuhan kepada-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kebaikan bagi bangsa kami. Setiap permasalahan bagi bangsa ini Tuhan, baik ekonomi, politik, keamanan, dan banyak hal tentang negara kami. Kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap hal bagi bangsa kami. Terus kami juga berdoa bagi masyarakat bangsa yang sedang kita berkata sudah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga di Padang dan beberapa wilayah di Indonesia. Pekerjaan yang memberikan kebaikan bagi setiap kami masyarakat bangsa ini yang sedang merasakan kepingan kehidupan kami ini. Biarlah supaya Tuhan memakai kami setiap kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang melebihi kemampuan kami, sehingga kami setiap kali tidak melakukan hal-hal yang tidak baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya menolong setiap umat Tuhan, setiap anak bangsa ini yang sedang menderita oleh karena bencana. Bagi pemimpin bangsa ini Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam memimpin bangsa kami sehingga
dan harapan bagi bangsa ini menjadi negara yang adil dan makmur. Bisa mencapai kebahagiaan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi perusahaan kami Tuhan, sebagai orang di mana kami boleh tinggal di sini Tuhan, mendapatkan rezeki yang daripada Tuhan melalui perusahaan ini. Bapak, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Pemilik perusahaan ini Bapak Gubernur Yesus juga Budi dan keluarga, setiap jajaran manajemen, juga kaum pekerja di tempat ini, mereka yang berstatus tenaga tetap kontrak ataupun harian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Biarlah kami satu dengan yang lain saling bergandeng tangan Tuhan untuk satu tujuan, kebaikan bagi perusahaan ini, hasil produksi yang semakin membaik bagi Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi paparan Injil Tuhan melalui gereja-gereja lembaga-lembaga misi dan yayasan Kristen, juga anak Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Setiap misionaris, setiap Romo Pastor, dengan anak Tuhan yang lain, melalui berbagai hal yang diupayakan. Bapak kiranya memberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalankan misi pengabdian Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat Putri Mata Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta juga Ibu Tuhan, kiranya memberkati, memberikan keteguhan dan kekuatan dalam melayani tempat ini. Karena Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan di Majelis Agung, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan nanti juga Tuhan semakin memberkati di dalam pelayanan Tuhan. Panitia Natal yang sudah dibentuk, juga panitia hunian majelis yang sudah dibentuk dan merancangkan hal yang baik bagi Pokok Putri Mataram. Kami juga berdoa yang Tuhan memberkati panitia-panitia yang sudah dibentuk. Kami juga berdoa bagi anak kami Tuhan yang sedang dalam hal pendidikan tingkat kalau juga sampai dengan tingkat perguruan tinggi Tuhan, yang Tuhan memberkati agar anak kami dapat memenuhi pendidikan dan melanjutkan pendidikan mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan yang juga kami sebagai orang tua memberkati. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak Tuhan, kaum muda-mudi yang sedang mencari pekerjaan. Bapak kiranya memberkati setiap usaha dan setiap usahanya, dan biarlah mereka muda dan mudi selalu berpengharapan padamu untuk pekerjaan yang tidak diinginkan. Bagi mereka yang juga membutuhkan Tuhan pasangan hidup dan kehidupan Tuhan, biarlah mereka senantiasa dengan bertumbuh memohon kepada-Mu agar Tuhan sendiri yang memberikan pasangan hidup yang setara dan sepadan dengan hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan, untuk Bapak Adi Mahutom juga Ibu Dimati Tuhan. Bapak kami menyerahkan sudah kasih kami kepada-Mu, biarlah Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kebaikan bagi saudara kami ini. Kami juga bersyukur atas pemulihan bagi orang lain yang kasih
saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Usman Wijaya Panjaitan, untuk Bahanas, untuk Ibu Lasmi, Bapak Antonius, Ibu Sinta, dan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan mengangkat sakit mereka sehingga Tuhan memberikan kesembuhan dan juga pemulihan bagi saudara-saudara kami. Saat hari ini Tuhan juga kami bersyukur untuk orang-orang kekasih kami, orang tua kami yang saat ini ada di tempat ini ataupun yang di luar saya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi orang tua kami, kasih kami semua. Bapak berikan kesehatan, terlebih Tuhan memberikan damai sejahtera bagi orang tua kami, agar di masa tuanya Tuhan, orang tua kami semakin dekat dengan Tuhan dan beroleh sejahtera dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur jika pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama dengan jemaat Fokusi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan firman yang disampaikan juga saksian puji yang telah disampaikan pun kiranya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan seluruh permohonan kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Untuk ibadah minggu ini persembahan ada 2 kantong, 1 untuk kasih kerja dan 1 untuk ucapan syukur. Sambil untuk persembahan kita jalankan nanti, kita landasi persembahan kita dengan benar firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Demikian firman Tuhan. Sampai persembahan kita kumpulkan, kita naikkan pujian Aku Diberkati. Aku
Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala berkat dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, sebagian kecil dari berkat yang kami terima telah kami kumpulkan sebagai persembahan kami untuk dipakai untuk pelayanan kasih di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ini biar menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujian kita hidup jemaat 84. Ya Yesus, Engkau kurindukan. Di masa-masa Advent ini hati kita tetap merindukan kedatangan Tuhan Yesus dengan tetap berjaga-jaga dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Marilah kita pulang untuk dengan sukacita dan hati-hati
kita terus menapak kaki kita menuju ke Bethlehem, tempat Sang Putra Natal dilahirkan. Kita ubah hati kita akan menjadi hati yang berbeda. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hanya bagimu Tuhan.
Terima kasih.